Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nats ini Rasul Petrus mengingatkan orang banyak perihal sifat rohani dari kebebasan Kristen. Orang-orang Yahudi seperti yang disebut di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 15 menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh menaati siapapun selain pemegang kekuasaan tertinggi yang diangkat dari tengah-tengah saudara-saudara mereka sendiri. Di lain pihak, orang-orang Yahudi yang sudah beralih ke agama Kristen berpikir bahwa mereka bebas dari ketentuan untuk tunduk kepada penguasa lain karena mereka memiliki hubungan dengan Kristus. Untuk mencegah kesalahan ini, Rasul Petrus berkata kepada orang-orang Kristen itu bahwa mereka memang merdeka. Tetapi dari apa? Bukan dari kewajiban atau ketaatan kepada hukum Allah yang menghendaki kepatuhan kepada pejabat pemerintah sipil. Secara rohani, mereka memang merdeka dari belenggu dosa dan iblis, serta dari hukum Taurat dengan upacara-upacara. Namun, mereka tidak boleh menggunakan kebebasan Kristiani mereka sebagai selubung untuk menutupi kejahatan dalam bentuk apa saja, atau untuk menutupi kelalaian dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah ataupun atasan mereka. Sebaliknya, mereka harus ingat bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Oleh karena itu perlu kita ketahui, yang pertama, semua hamba Kristus adalah orang-orang merdeka. Mereka merdeka dari kekuasaan iblis, penghukuman hukum Taurat, murka Allah, ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas, dan dari kengerian maut. Yang kedua, hamba-hamba Yesus Kristus harus sangat berhati-hati agar tidak menyalahgunakan kebebasan Kristen mereka. Mereka tidak boleh memanfaatkannya sebagai selubung untuk menutupi kejahatan apa saja terhadap Allah atau ketidaktaatan terhadap atasan. Dengan demikian, sebagai orang-orang merdeka, hendaknya lah pengikut Kristus taat kepada perintah Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah atas setiap karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus dalam hari ini ketika kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa,
ketika Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan, biarlah sekiranya semuanya itu menjadi sukacita kami untuk selalu melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Baik itu yang bekerja dimanapun ya Allah Bapa, para jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang selalu melindungi mereka, memberkati mereka di tengah-tengah setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Berkati Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah itu menjadi bekal kami untuk melakukan seluruh kegiatan dan pekerjaan kami di dalam satu hari ini. Berkati juga anak-anak jemaat-Mu dimanapun mereka untuk melanjutkan studinya, untuk memenuhi masa depannya. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun mereka dan memberikan roh terang kepada mereka. Ya Allah Bapa, jika pada saat ini di antara para jemaat-Mu ada yang sedang mengalami pergumulan, Tuhanlah kiranya yang memberikan kepada mereka kekuatan. Kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit maupun yang sedang di dalam proses pemulihan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang menguatkan mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka pun merasakan mujizat dan karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa Surgawi, berkatilah tiap-tiap keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu, agar dimanapun mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati juga gereja-Mu, berkati pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, agar sumber sukacita dan kasih yang daripada Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah para jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, biarlah kiranya Tuhan sempurnakan seluruh permohonan kami ini ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dimanapun saat ini berada, biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberkati kita. Salam sehat selalu. Shalom.